Setelah Huji jatuh ke tengah arena pertarungan, dengan gayanya ia meminta maaf dan akan pergi, tidak akan mengganggu pertarungan berikutnya. Namun pemandu pertandingan terlebih dahulu menanyakan nama Huji dan mengumumkan pertarungan selanjutnya adalah pria kemayu dan Huji. Saat Huji akan meninggalkan arena pertarungan, dia menatap Suan. Dia merasa malu jika ia keluar dari arena pertarungan. Dia akan menunjukkan kemampuannya kepada Suan. Akhirnya, Huji menerima tantangan pertarungan itu. Huji memasang kuda-kuda dengan sangat serius. Ia mengeluarkan kertas sihirnya. Kemudian dengan percaya diri, ia merapalkan mantra pengendali api. Tubuhnya dikelilingi cahaya kuning dan ternyata ia gagal, bahkan api kecil pun tidak muncul. Semua penonton bersorak dan mentertawakan Huji. Namun Huji tetap cengar-cengir dengan pedenya. Saat pria kemayu mendekat, Huji meminta kesempatan satu kali lagi untuk mengeluarkan tekniknya. Namun pria kemayu sudah tidak sabar dan geram. Di saat Huji melompat, tepat di sampingnya pria kemayu menempelkan kertas sihirnya di punggung Huji. Dan sebuah patung batu raksasa turun dari langit dan menghantam Huji. Di saat pria kemayu dengan pedenya akan meninggalkan arena pertarungan karena dia merasa menang, tiba-tiba patung besar itu terangkat. Ternyata Huji masih hidup dan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Huji melemparkan patung itu ke arah pria kemayu. Namun pria itu dapat menghancurkannya dengan mudah. Huji langsung melompat ke arah pria kemayu tersebut dan terjadilah pertarungan jarak dekat. Akhirnya Huji dapat mendaratkan tendangan telak di wajah pria kemayu sehingga membuatnya terpental lumayan jauh. Pria kemayu pun kemudian melemparkan kertas ajaib dan langsung menyerang Huji dengan tinjuan. Tinjuannya berhasil mendarat tepat di wajah Huji. Pria itu pun kemudian menebarkan beberapa jimat ajaibnya. Dengan jimat itu pria kemayu dapat berpindah tempat dari tempat satu tempat yang lain dengan cepat sembari melancarkan pukulan ke arah Huji. Huji hanya menahan ataupun menangkis, tidak dapat menghindarinya. Huji hanya pasrah menerima serangan yang bertubi-tubi dari pria kemayu itu. Semua penonton bersorak-sorai kegirangan. Meskipun Huji mendapatkan serangan bertubi-tubi, namun Huji masih berusaha bangkit. Pria kemayu itu pun kemudian kembali menyerang Huji dengan teknik yang sama sehingga Huji kembali dihajar habis-habisan. Di dalam serangan itu Huji hanya bisa menahan, tak sanggup membalas. Huji hanya bisa melindungi wajahnya dan mengintai serangan dari pria kemayu itu. Bukan hanya tendangan dan tinjuan, pria itu pun kemudian mengeluarkan beberapa patung raksasa untuk menyerang Huji. Huji berkelit dengan sangat lincahnya, namun akhirnya dia terkepung oleh patung-patung itu dan kemudian patung terakhir menghantam telak di tubuh Huji. Di dalam kepulan asap putih melesat bom asap yang berwarna ungu. Pria kemayu itu menghindari bom asap itu dengan sangat mudah. Huji keluar dengan tertawa dan petentang-petenteng sambil mengolok-olok si pria kemayu. Ternyata Huji telah memegang kertas ajaib milik pria kemayu. Dalam serangan terakhirnya ia berusaha mencuri kertas itu agar tidak bisa digunakan lagi oleh pria kemayu. Namun tanpa pengetahuan Huji, pria itu masih memegang satu kertas ajaibnya. Di saat Huji berniat akan memakan kertas-kertas ajaib itu, pria itu menyerang dengan cepat dan menghantam Huji sehingga membuat kertas yang telah dirampas Huji berhamburan ke udara. Dan dengan cepat pria itu menangkap kertas-kertas ajaib tersebut. Kemudian Huji melemparkan bom asap miliknya sehingga seluruh arena terselimuti dengan asap berwarna ungu. Karena arena dipenuhi asap ungu yang berbau menyengat, si pria pun meloncat ke udara untuk menghindari bom asap tersebut. Sedangkan Huji terus berlari dan berputar di arena yang dipenuhi asap ungu. Di saat yang tepat, Huji melesat dengan cepat ke arah pria kemayu. Namun pria itu telah menyiapkan serangan untuk Huji. Tangan si pria itu mengeluarkan cahaya. Pria itu pun melesat menghadang Huji. Di saat sudah dekat, pria itu langsung menghantam pukulan ke arah Huji. Namun di luar dugaan, Huji sanggup menangkisnya dengan kedua tangannya. Kedua tangannya pun diselimuti cahaya kuning. Ternyata cahaya kuning tersebut adalah kekuatan Zinki. Huji berhasil memusatkan kekuatan tersebut pada tangannya. Guru besar pun merasa heran karena di setiap latihan Huji selalu gagal. Namun di saat terdesak dia tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan itu.
Akibat benturan kedua kekuatan itu, ledakan pun terjadi yang membuat Huji dan pria tersebut terpental. Di saat pria itu lengah, Huji dengan cepat mendekapnya dari belakang. Huji meminta agar pria itu menyerah, namun pria itu tak mau dan terus memberontak, yang membuat topi yang dipakai pria itu terlepas dan akhirnya jati diri pria itu terbongkar. Ternyata pria itu adalah seorang cewek yang pernah menyelamatkan Huji. Karena amarahnya meluap, wanita itu dengan cepat mengeluarkan tombak senjata magicnya dan melukai Huji. Suan yang melihat hal itu langsung turun ke arena dan menangkap Huji, kemudian menotok bagian luka di tubuh Huji. Pemandu pertarungan mengatakan jika cewek itu telah melanggar pertarungan karena bertarung menggunakan senjata magic. Namun Primei, pemilik penginapan, meminta pemandu agar tetap melangsungkan pertarungan karena menurut peri pertarungan semakin seru. Para penonton pun mengatakan bahwa cewek itu adalah keturunan keluarga Zhao. Tapi disayangkan, cewek itu bertindak curang dan mempermalukan keluarga Zhao. Wanita itu yang terlanjur malu menantang Xuan untuk bertarung dengan senjata magic. Namun Xuan tak menghiraukan dan berniat pergi dari arena pertarungan sambil menggendong Huji yang pingsan. Saat Xuan melangkah pergi, cewek itu tiba-tiba melemparkan tombaknya ke arah Xuan. Mau tidak mau, Xuan pun harus mengelak dan melandeni pertarungan itu. Wanita itu pun mengeluarkan teknik tombak meteor, namun dengan mudah Xuan menangkisnya dengan kuas ajaibnya. Bahkan Xuan berhasil merebut tombak milik cewek itu. Kemudian tombak itu pun dikembalikan kepada cewek tersebut. Karena cewek tersebut telah merasa dipermalukan dengan sangat emosi, cewek tersebut mematahkan tombak warisan keluarga Zhao sambil berkata dia akan membalas kekalahan ini di lain waktu. Scene pun berlanjut. Tampak Huji yang sedang diobati oleh Xuan. Huji berteriak-teriak kesakitan seperti anak kecil. Tak lama dari itu datanglah pelayan penginapan. Dia mengatakan jika Primei, pemilik penginapan, ingin bertemu dengan mereka berdua. Mereka berdua pun bergegas menemui Primei, pemilik penginapan. Sesampainya di sana, Huji sangat kagum dengan ruang milik peri. Mereka berdua pun bertemu dengan Primei. Primei itu pun memperkenalkan diri. Aku adalah Primei, pemilik penginapan. Dan film pun bersambung ke episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.